Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmasi, selamat datang di Permakes, bincang-bincang asik bersama mahasiswi cantik. Nah, jadi hari ini merupakan episode pertama dari Farmasi Podcast periode 2024-2025. Jadi Permakes ini adalah dari Departemen Luar Negeri ya teman-teman. Nantinya bakal ada 3 episode. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran nantinya tetap ikuti kita terus ya. Nah, jadi di sini perkenalin aku Gina Isnana Vijayanti yang akan memandu podcast pada hari ini bersama rekanku. Oke, perkenalkan saya Fataya, biasa dipanggil F. Tema yang akan kita bawakan pada hari ini itu tentang mental health nih. Wow. Nah, yang berjudul Farmasi Asik, Pikiran Rumit yang Bener Aja. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber. Di sini ada Kak Alfreda Fatia dari alumni S1 Universitas Ahmad Dahlan. Halo Kak. Hai semuanya. Kurang kenceng gak ya suaranya? Oh aman, oke. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sekarang kan aku masuk blok 3. Oh mantap. Blok 3 ternyata semakin menguras seluruh tubuhku, pikiranku, perasaanku. Salah ya, gak boleh curhat ya di sini ya. Boleh. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat Kak Alfreda karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara di sini untuk sharing-sharing sama kita nih. Oke nih, jadi aku mau langsung nanya nih Kak, kakak tuh kesibukannya apa sih Kak sekarang gitu? Tadi ya udah di-spill di awal, sekarang aku masuk di blok 3, sekarang aku lagi lanjut sekolah di program pendidikan profesi psikologi, masih di UAD, love banget. Cinta Nanti ini ya dikasih apa emang yang boleh. Sama ada logo UAD-nya nggak sih Kak? Bener kan? Jangan lupakan almet oren kita. Bismillah beasiswa gitu kan, oh enggak? Amin. Alma mater kebanggaan. Sekarang lagi studi, terus masih di IPM juga di bidang seni budaya. Habis launching lagu. Boleh lah nanti spill Kak. Terus habis itu kayaknya itu aja. Oh sama satu lagi, aku punya community service di Family Learning Center namanya. Wow, banyak banget prestasi kakak, keren. Kan aktivitas bro, bukan prestasi bro. Produktif ya? Ya produktif sekali kakak, ini perlu dicontoh. Seperti Gen Z pada umumnya ya. Tapi berhubung sama aktivitas nih ya Kak, kan sekarang tuh banyak banget mahasiswa juga yang melakukan aktivitas. Tapi terkadang tuh pernah gak sih Kak dengar gini gitu, ada berita-berita gitu di aplikasi-aplikasi itulah ya, trending banget nih, banyak banget mahasiswa itu yang mengalami depresi. Banyak banget mahasiswa yang stres, aduh tugasnya banyak lah, ininya betul. Aduh itu kan jadi apa ya, kemarin sempat trending banget gitu kan. Bahkan adalah mahasiswa gitu, sebenarnya nggak boleh dicontoh ya teman-teman melakukan hal-hal seperti bunuh diri seperti itu kan. Jadi itu tentunya bakal jadi apa ya, perhatian banget nih Kak. Jadi aku mau langsung nanya, sebenarnya tuh mental health awareness tuh penting banget nggak sih Kak buat kita khususnya mahasiswa gitu? Oke. Aku mau tanya dulu deh sama Gina sama F gitu. Menurut kalian apa yang kalian pernah dengar soal mental health? In a positive way. Mental health tuh mungkin kayak kesehatan jiwa kita gitu ya Kak. Kalau dari aku ya gitu. Kalau dari Gina apa? Sama sih Kak, kayak itu kayak yang gak ada beban pikiran gitu kalau lagi sehat gitu. Oke, gak ada beban pikiran, sehat. Oke. Jadi sebenarnya sebelum kita berangkat ke seberapa penting kita mengenal soal kesehatan mental gitu ya. Kesehatan mental itu apa dulu sih gitu kan? Kesehatan mental itu kan sebenarnya situasi di mana kita itu bisa mengoptimalkan potensi yang kita punya, terus kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita temui dengan potensi yang kita punya gitu ya, dan kita bisa berhubungan baik dengan sosial gitu. Jadi intinya di dalam oke, di luar oke gitu ya. Nah, seberapa penting itu gitu ya? Berangkatnya dari kalimat tadi tuh, optimalisasi diri, optimalisasi potensi gitu ya. Ketika ada yang nggak stabil, otomatis kalian kalau lagi stres apa yang terjadi? Nangis. Terus ada lagi efek yang lain, sakit perut, kadang sulit tidur, pusing, apalagi kira-kira. Jadi kalau dari saya sih Kak, jadi nggak mood ngapa-ngapain. Ada lagi? Jadi mager. Oke. Amat ya. Seputaran di sana kan, ketika ada stimulus yang kita nggak bisa handle dengan baik gitu ya, maka kita jadinya nggak bisa
menghadapi responnya tuh jadinya apa ya, kurang adaptif gitu kan. Misalnya kayak kalian harusnya ngerjain laprak nih, ada 5 gitu ya, berapa sih biasanya, atau mencitnya mati lah atau apalah gitu misalnya ya. Nah ketika kita nggak bisa handle situasinya gitu ya, kita jadinya antara pilihannya tuh biasanya kita bakal nunda kerjaannya gitu kan. Terus atau enggak kita kayaknya healing dulu deh ke pantai, terus tetap capek, terus nggak jadi dikerjain, makin stres gitu kan. Nah pentingnya kita punya kesadaran tentang kesehatan mental tuh sebetulnya adalah sepenting kita mengenal batasan diri kita gitu loh. Kayak tahu diri itu penting ya teman-teman gitu, dalam konteks apapun sebenarnya gitu. Tahu diri kapan kita akhirnya harus jeda sejenak atau asking for help, misal kayak ngobrol dulu nih Gina sama F sebelum ngerjain gitu ya, supaya bisa stress release gitu. Jadi seberapa penting aku rasa dengan apa yang udah dimention sama F tadi di awal gitu ya, ketika kita tahu situasi diri kita gitu ya, batasan diri kita atau kondisi diri kita gitu ya, kita akan punya alternatif yang lebih adaptif untuk mengelola situasi itu gitu. Nah tapi berangkatnya apa dulu kan, berangkatnya harus punya kesadaran dulu. Langsung Kak, pertanyaan kedua. Langsung ya, kamu nggak mau ngerespon aku dulu? Jadi kalau berhubungan sama mental health ya, tentunya kan jadi anak farmasi itu pasti adalah kan di titik kita tuh kayak ngerasa aduh capek banget nih gitu. Terus kadang tuh kan berhubungan sama self reward nggak sih, kata tadi kakak tuh ada rada-rada ke situ gitu kan ya. Jadi kadang tuh di Gen Z itu kan kayak bentar-bentar tuh self reward, bentar-bentar tuh pergi ke sini ke situ gitu kan Kak. Sebenarnya tuh ada baiknya juga untuk kesehatan mental kita gitu kan. Tapi malah nanti jatuhnya tuh boros ya, gitu kan. Terus menurut kakak tuh gimana gitu? Jadi pertanyaannya adalah butuh nggak sih self reward itu? Tapi sekarang kan karena Gen Z udah terlalu sering nih Kak self reward, jadi malah ke boros gitu, kayak udah disalahgunakan. Nah kemarin tuh yang lagi rame tuh kan ini ya, ada salah satu influencer yang mengeneralisir karakteristik Gen Z gitu. Betul. Sama kan tadi kalau teman bilangnya Gen Z ini kan suka boros ya, kita kan nggak tahu Gen Z yang mana dulu gitu kan. Kan ada juga Gen Z yang berhemat sekutu tenaga gitu ya untuk bisa bayar SPP-nya mungkin sambil kerja gitu ya. Nah kalau sekarang ditanya si self reward ini tuh oke nggak sih, boleh nggak sih, penting nggak sih gitu ya, itu sebetulnya depends gitu. Kayak misalnya kalian bisa jadikan itu sebagai penguat yang positif gitu ya. Misalnya oke, aku kalau bisa nyelesain tugasku tepat waktu, aku akan beli apa ya yang kalian suka, dimsum sih Kak, dimsum ya misalnya beli dimsum gitu ya. Nah itu kan jadinya ada faktor penguat supaya kalian menyelesaikan tugas segera, terus bisa beli dimsum kan, jadinya puas, lega, happy gitu kan. Tapi kalau misalnya si self reward ini ditaruh di depan gitu ya, oke aku akan nonton konsernya X gitu supaya aku semangat ngerjain. Nah itu tuh apa jaminan atau komitmennya gitu? Apakah nanti dia jatuhnya adalah tadi ya sikap-sikap yang tidak menguntungkan karena dia di awal gitu. Tapi sebenarnya aku rasa tuh gini sih, kalau soal self reward depends, aku bilang tadi adalah bisa aku bilang dikasih di akhir supaya kamu semangat ngerjain di awal. Tapi mungkin ada juga nih sebagian orang yang ngerasa perlu memberikan reward dulu baru ngerjain. Aku tuh kayak pengen bilang kayak ini tuh kasuistik gitu loh, kayak ada sebagian orang yang reward dulu nggak dikerjain kan ada. Tapi ada juga orang-orang yang ngerasa aku harus nonton film Toto-chan dulu misalnya atau apa gitu, atau nonton drakor atau muter lagu 10 lagu dulu baru aku ngerjain gitu kan. Nanti bentuk self rewardnya juga macam-macam kan. Jadi kalau aku rasa sih sekarang dicek dulu tuh si self reward ini banyak kan memberikan manfaat atau enggak terhadap diri kita gitu, dan itu yang tahu ukurannya kan kita masing-masing gitu. Maksudnya kalau nanti aku bilang wah jangan di awal gitu, kan nggak tentu juga. Maksudnya di awal terus kamu nggak ngerjain, kan ada juga orang-orang yang tetap mengerjakan dan merasa bahwa aku tetap harus dikasih rewardnya di awal gitu. Maksudnya pemancing semangatnya tuh di awal kan ada juga gitu. Jadi jawabannya adalah depend on, tergantung diri sendiri gitu. Jadi teman-teman kalau mau self reward tuh boleh-boleh aja ya Kak, tapi kembali lagi ke diri kalian masing-masing gitu. Oke, langsung Kak. Jadi selama kakak kuliah, apa saja kasus-kasus yang biasanya teman-teman kakak keluhin nih ke kakak, selain dari faktor akademik, mungkin dari faktor dari luarnya, dari keluarga, dan cara mengatasinya nih Kak? Aku tuh tadi sempat tanya ke temanku yang farmasi, salah satu bestie aku, asik, Tias, apakah kamu tadi ini? Itu panutan ya untuk adik-adik, silahkan dicari namanya Febrini Wening Tias gitu ya. Angkatan berapa Kak? Angkatan 18. Jauh ya.
4 tertinggi apa ya wisuda profesi kemarin. Sangat inspiratif kan, jadi aku mention namanya. Nah aku tanya kan ke Tias, kamu tuh waktu kuliah tuh masalahnya apa ya? Terus dia bilang kayaknya aku nggak ada masalah deh. Wah gitu kan, kamu emang dasarnya pinter apa ya jadi nggak ada masalah. Kan aku bilang gitu kan. Tapi abis itu dia mention masalah yang lain. Masalah tuh kan kadang-kadang antara kita ciptain sendiri, ya dong, nunda pekerjaan kan kita masalah, atau ada faktor-faktor eksternal di luar kendali kita. Misalnya tiba-tiba ada orang tersayang yang harus meninggalkan kita duluan, terus atau misalnya kayak harus nyalangin berapa juta gitu kan, stres dong. Ada banyak faktor-faktor yang terus mengganggu kegiatan studi gitu. Kalau dari yang aku amati itu kadang-kadang itu masalahnya bukan hanya soal ketidakmampuan kita menghadapi ujian gitu. Kalau kalian kan ada ujian-ujian terus kan, misalnya kayak kadang-kadang kan kalau nggak bisa ngikutin, nggak bisa ngimbangin, harus harus remedi, harus ngulang, ganti atau apapun itu kan harus bener ya. Rasa-rasanya kalau farmasi itu kan ya salah mention, salah nulis ya salah dong obatnya gitu kan, salah diagnosis ya salah dong obatnya gitu kan. Jadi kan harus tepat gitu. Nah faktor-faktor kayak tadi nggak bisa ngikutin pembelajaran, atau misalnya udah berasa belajar banget gitu tapi bawaan kognitifnya mungkin nggak sepadan dengan tuntutannya, jadi kan hasilnya mungkin juga harus ekstra kerja keras, itu kan juga stres lagi. Terus yang tadi aku bilang faktor-faktor di luar diri, jadi sebenarnya apa ya, kalau aku kategorisasikan gitu ya, permasalahan yang kita hadapi selama kita berkuliah itu tuh ada 2 kan, ada internal, ada eksternal. Internal tuh kan ya kita misalnya kehilangan motivasi, atau kita lupa kenapa kita belajar hari ini, atau kita merasa kayaknya aku nggak bisa deh gitu kan, aku salah jurusan deh, atau apa gitu kan misalnya, atau masih pengen ngerjain jurusan yang lain, jadi merasa kayaknya it's not my place I think gitu ya, misalnya kan anak farmasi beberapa waktu ngobrol kayaknya ini bukan jurusan aku deh, harusnya yang itu tuh gitu. Nah nanti faktor eksternalnya ada lagi nih, ya tadi misalnya ada atau misalnya lagi kamu harus menyeimbangkan antara kegiatanmu dan praktikummu dan semua, dan teman-teman yang dalam laporannya itu yang waktunya tuh kayak cuma 24 jam tuh nggak cukup deh gitu ya. Atau misalnya tadi aku bilang kayak tiba-tiba kamu putus cinta lah, tiba-tiba kamu di ghosting orang yang mensupport studimu gitu ya, iya kan, atau apalah misalnya. Jadi kedua problem itu yang seringkali kurasa gitu ya menghambat kita dalam kuliah gitu. Dan itu nggak pas, maksudnya aku ngerasa kayak gini sih, setiap orang tuh kan pasti ketemu tantangannya masing-masing. Cuman kita tuh hari ini tuh kan dihadapkan sama situasi di mana sosial media dan banyak hal tuh menampilkan bahwa kayaknya hidup orang itu tuh nggak ada masalahnya deh gitu. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa itu yang kita lihat gitu, seberapa persen yang kita lihat gitu. Aku memang nggak memungkiri bahwa sebagian orang itu punya banyak kemudahan ya. Misalnya siapa, kalian tahu sendiri lah yang terjadi di negara ini. Sebagian itu punya kemudahan untuk mencapai sesuatu level tuh dengan kayaknya nggak ada hambatan gitu. Tapi percayalah bahwa setiap kita tuh takarannya sama kan, tetap dikasih versi kesulitan dan kemudahan, dan itu selalu beriringan gitu. Jadi yang perlu diingat nih, kalau tadi kan kamu gini nanya ya kayak apa yang harus kita lakukan gitu ya, it will pass gitu. Ingat aja it will pass gitu. Kayak atau kalian inget deh, kamu bisa naik sepeda? Bisa. Kamu bisa naik sepeda? Oke. Atau kalau yang nggak bisa naik sepeda ya, dulu pertama kali belajar jalan itu kan nggak langsung lari dong. Pasti ada jatuhnya, meskipun kita nggak inget ya jatuhnya kayak apa, berkali-kali ya kan. Waktu kalian naik sepeda apakah langsung naik roda 2? Enggak, pakai yang roda 3. Teman-teman, setiap menghadapi kesulitan ingat aja bahwa kita tuh sebenarnya udah pernah menghadapi kesulitan ini sebelumnya. Cuman mungkin naik level diinovasikan kesulitannya sama yang maha kuasa gitu ya, dengan versi yang baru sesuai dengan tantangan hidup kita, tahapan hidup kita gitu ya. Dan pasti namanya kita bertumbuh semakin besar gitu ya, pasti kan tantangannya tuh akan bertambah dong sesuai dengan tahapan perkembangan kita gitu ya. Jadi ingat aja bahwa kita tuh udah pernah menghadapi situasi ini. Makanya kalau kita berhasil untuk menghadapi satu situasi yang tidak mudah, di kemudian hari kita tuh akan lebih mudah mengatasinya gitu. Makanya ketika ketemu kesulitan tuh kan jangan dihindari kan, kita harus hadapin gitu. Misalnya kalian nih susah ngafalin obat,
tapi kan tetap aja ujiannya adalah berkaitan sama obat gitu ya. Nah makin dia dihindari kan makin nggak bisa kan. Tapi ketika kita mengupayakan untuk menghadapi ini ya tetap nangis gitu ya misalnya. Tapi di kemudian hari itu akan membantu kita kan gitu. Jadi yang selalu aku ingat tuh itu sih, kayak itu satu versi apa ya, versi mudahnya ketika kita kayak benar-benar kayak nggak ada deh solusinya gitu. Enggak bro, sis gitu ya. Semuanya tuh ada solusinya. Semua kalau ada salah satu iklan tuh kan pasti ada jalan. Itu tuh menurutku bener gitu, karena Allah tuh menjanjikan kan bersama kesulitan ada kemudahan gitu. Dan sebenarnya ada banyak ayat-ayat lain yang memberitahukan bahwa itu bersama kesulitan tuh ada kemudahan gitu. Dan ketika kamu berhasil melewati kesulitan itu ada sesuatu yang disiapkan untuk kamu gitu. Jadi itu sih aku rasa, ingat aja bahwa kita tuh udah pernah mengatasi kesulitan ini gitu. Semuanya pasti akan berlalu ya. Betul, pelan-pelan aja nggak sih, yang penting jangan berhenti gitu nggak sih Kak? Betul, pelan-pelan jangan berhenti, terus dicek lagi itu tuh kesulitannya bisa nggak ditanggulangi. Maksud aku, apakah perlu bantuan orang lain? Maksudnya ketika kita udah stuck sama itu tuh kayak aduh nggak bisa nih gitu, you never walk alone gitu. Kayak ada BEM ini misalnya, ada podcast ini misalnya, ada banyak sumber-sumber yang bisa digunakan untuk kita bisa mengatasi itu dengan lebih efektif gitu. Jadi kan sebagian orang bilang time will heal gitu ya, iya itu benar gitu. Tapi kalau kita mempercepat prosesnya gitu ya, atau mau membereskan, mungkin kita perlu bantuan juga, go ahead cari gitu. Jadi jangan malu buat cerita kalau ada masalah ya Kak. Betul. Cerita ke teman, kalau punya pacar cerita ke pacarnya, tapi Jangan jangan ke pernah pacar orang. Nggak boleh itu kayak gitu. Ya jangan pernah merasa sendiri. Betul, Ingat. betul. Terus nih Kak, tadi berhubungan sama yang tadi kan ada kayak overthinking gitu kan Kak, bisa jadi suatu masalah gitu kan. Apalagi aku sendiri nih Kak, sering kadang overthinking kayak bisa nggak ya aku ngelakuin ini, bisa nggak ya aku ngelakuin itu. Kadang sesuatu yang masih jauh aja udah dipikirin dari jauh-jauh, bahkan bertahun-tahun gitu, kayak aku mampu nggak ya dapat gelar itu gitu kan. Jadi sebenarnya overthinking, cara mengatasinya supaya nantinya nggak tambah bikin stres tuh gimana sih Kak? Oke, overthinking ya. Aku juga overthinking loh orangnya. Aku barusan diberi kesadaran bahwa sebenarnya overthinking tuh kenapa sih gitu. Kita tuh mencemaskan sesuatu yang belum terjadi kan. Sesuatu yang nggak mesti terjadi juga gitu kan. Kita punya kekhawatiran berlebih, misalnya soal penilaian orang lain, tadi ya soal kemampuan diri kita gitu ya. Nah menurut aku yang pertama adalah kita harus uraikan dulu gitu, apa yang kita pikir dalam-dalam tadi itu apa gitu. Terus kita cek realitanya, faktanya tuh benar kita nggak bisa atau bisa sih gitu. Misal tadi ya kamu khawatir bisa nggak ya mencapai gelar ini. Pertama, kamu lolos seleksi masuk ke jurusan ini kan gitu. Jadi kamu tuh sudah diproyeksikan bahwa kamu itu akan mampu menyelesaikan studimu dong gitu. Karena kamu terseleksi dong gitu. Iya dong, itu satu. Berarti kamu tuh harus kembali meyakini bahwa kapasitas dirimu tuh mampu, kita tuh mampu gitu. Nah terus makanya perlu diurai apa yang bikin kita memikirkan itu berlebihan gitu ya. Karena kan macam-macam ya sebenarnya, nggak cuma studi ya. Kalau hari ini tuh kan kayak aku bilang sosial media, keriuhan dunia gitu ya, atau misalnya omongan tetangga banyak, atau kadang faktor internal di keluarga itu juga punya sumbangsih terhadap overthinking gitu kan. Yang perlu kita sadari tuh kenali dulu atau cari tahu dulu apa ya yang paling menggangguku tuh apa gitu. Karena kadang-kadang tuh kita tuh di sini aja gitu loh, maksudnya kayak bundetnya di sini, pusingnya di sini, ya di sini aja. Tapi kalau misalnya kita coba tulis atau kita coba refleksikan gitu ya, apa sih sebenarnya gitu, itu nanti kita bisa pelan-pelan ketemu tuh apa namanya, oh sumber yang paling besar tuh di sebelah mana yang ganggu gitu. Terus sumber mana juga yang bisa menguatkan kamu untuk menghadapi si gangguan ini gitu. Atau bertanya ke orang yang lain gitu ya, itu kayak kita suruh lihat ke sebelah sana, iya coba Mbak host lihat sana dulu, iya terus abis itu baru deh nanti kita bisa cari alternatif untuk mengurangi itu gitu. Kalau overthinking, kalau bisa kita mengaplikasikannya gitu nggak sih Kak, diungkapkan supaya nggak terlalu bunder banget di otak ya. Iya pilihannya banyak kan, ya tau tadi ditulisin dulu supaya kita bisa mengenali apa sebenarnya yang bikin aku khawatir tuh apa, bikin aku cemas, takut tuh apa, yang paling mengganggu tuh sebelah mana. Terus
kan overthinking namanya juga overthinking ya, berarti kan ada banyak tuh yang kita pikirin. Mana yang bisa kita selesaiin dulu? Karena yang namanya problem hidup tuh kan banyak banget ya sis. Maksudku nggak bisa sewaktu-waktu sama oke, kita langsung cut off, kita buang dia ke laut, sudah tidak ketemu lagi masalahnya. Andai kan bisa juga ini otaknya kita cuci dulu, kita balikin lagi gitu kan. Kan nggak bisa kan. Makanya dari semua masalah yang kita punya, karena pasti kita punya masalah ya dong. Itu mana yang paling bisa kamu selesaiin dulu. Jadi nggak semua tuh dipikirin gitu loh. Sebenarnya ada sih satu tips yang mungkin semua orang pernah denger gitu ya, here and now. Asik. Hari ini tuh baru nyelesainnya semester 6. Ya semester 6 dulu aja gitu. Karena hari ini tuh kan untuk besok gitu. Ya besok biar besok aja. Dan yang kemarin tuh udah sesuatu yang bisa kita rubah lagi. Mungkin yang bisa kita rubah adalah pemaknaan kita terhadap situasi yang kemarin. Oke, aku gagal OSCE misalnya. Nauzubillah. Jangan sampai. Misal, apa yang membuat aku tuh gagal dari OSCE? Apa yang coba Allah kasih lihat? Apakah karena aku sombong sebelumnya aku nilai paling tinggi atau apa gitu? Atau aku diajak untuk mengajari teman-temanku yang lain misalnya, atau apa gitu loh. Jadi aku percaya setiap hal yang terjadi sama kita tuh bisa dimaknai dengan lebih baik gitu. Meskipun ketika situasinya terjadi, karena kan emosi kita lagi dominan ya. Misalnya kamu kecewa deh tadi ya, misalnya pacarmu memilih orang lain gitu misalnya, aduh sakit apa ya, atau case apa sih yang kalau anak farmasi itu apa misalnya yang bikin aduh gitu. Itu sih kalau mendekati spesialit tuh ya, ada ujian obat okay. Kan kadang yang di berapa diketik berapa harus diketik sama bener gitu ya, apa sih yang ujian CBT gitu. Iya aku pernah ceritain Izul. Nah itu misal kayak gitu kan, terus misalnya kalian kelewat 2 gitu, jadi kan harus remit ulang kan kalau misalnya betul. Nah misalnya gitu, apa yang bisa dimaknai dari situasi itu gitu? Apakah harus belajar lebih rajin? Apakah harus sering-sering membagi ilmu agar dia tertanam di sini atau apa gitu? Jadi rasaku untuk mengurangi si overthinking tadi, ya itu tadi sih, kayak ingatlah bahwa kita punya kapasitas untuk kesana. Terus habis itu yang berikutnya, yang kemarin itu nggak bisa kita rubah selain pemaknaannya gitu ya. Ya kan maksudnya kemarin kita kenalan kereta kan ya udah kemarin gitu. Nah terus habis itu yang hari ini dimaksimalkan karena hari besoknya itu ditentukan dari hari ini kan sebetulnya gitu. Jadi kita harus bisa apa ya Kak, memaknai setiap kejadian yang kemarin gitu. Jangan langsung kayak terlalu overthinking gitu, juga nggak baik kan Kak gitu. Selain pikirannya sakit, bisa sakit ke fisik juga tuh, overthinking dikit jerawatan. Kan hari ini tuh banyak kan sakit-sakit fisik yang berangkatnya tuh dari sakit psikologis gitu. Betul. Dari app masih ada yang ingin ditanyakan? Dari aku sih cukup ya Kak. Mungkin aku cuma mau mengingatkan nih buat teman-teman lebih terbuka lagi mengenai mental health gitu. Jangan lupa untuk kalau ada masalah tuh terbuka, sharing ke teman-temannya gitu. Cukup sih gitu. Ya seru juga terutama buat anak farmasi nih ya. Sekarang kita udah ada konselor sebaya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ngerasa ada masalah, bingung mau cerita ke siapa, kan udah ada konselor sebaya. Bisa dimanfaatkan fasilitas yang ada. Nah, F dan Gina, mungkin gini sih, ketika kita mau mempromosikan soal mental health atau kepedulian terhadap kesehatan mental gitu ya, ketika hari ini kita belum bisa cerita sama orang lain gitu, mungkin cari media lain yang bisa memfasilitasi tersalurkannya emosi-emosi kita gitu. Mungkin menulis atau voice note, menggambar juga bisa, atau mungkin mau ngeposting di second account yang ada followersnya, atau mau cerita yang di close friend tapi close friendnya satu cuma akun dia sendiri. Maksud aku kayak medium hari ini tuh banyak gitu. Jadi teman-teman boleh bereksplorasi gitu ketika belum yakin sama temannya atau pernah punya trust issue. Mungkin bisa dimulai dari yang itu, yang yang tidak melibatkan orang lain dulu gitu, sampai nanti kayaknya aku udah siap deh untuk cerita sama orang lain. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal stres yang kita alami atau gangguan yang kita alami tuh kadang kan kitanya siap nggak berbagi sama orang gitu. Jadi kesana sih. Jadi teman-teman silakan cari medium yang paling adaptif gitu ya, untuk bisa membantu teman-teman supaya tetap well-being gitu ya di tengah tugas-tugasnya, ataupun baik tugas kampus, tugas rumah ya, kalau yang di rumah tugas kosan ya kan tetap beres-beres kosan dong. Betul. Gitu. Jadi ada nggak nih kayak closing statement dari kakak buat teman-teman mahasiswa mengenai mental health gitu Kak? Oke, yang pertama teman-teman semuanya, kita semua tuh pasti akan ketemu permasalahan. Tapi kita harus ingat bahwa di setiap
tahapan tugas perkembangan kita tuh udah berhasil menyelesaikan di masing-masing tahapan gitu loh. Jadi teman-teman harus ingat bahwa kita tuh punya kapasitas untuk menghadapi masalah yang kita temui gitu, karena ya kayak banyak di film-film kan, kita tuh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan gitu. Jadi sebenarnya kan masalah itu kan, stimulus ini kan apa ya, seringkali tuh netral gitu, tapi pengalaman kita di masa lalu, terus kejadian-kejadian, perspektif kita yang mempengaruhi responnya kan. Ngeresponnya tuh jadi tergantung pengalaman yang kita alami gitu. Maka kalau teman-teman ngerasa punya permasalahan yang nggak bisa diselesaikan sendiri, tadi ya bisa mulai ke konselor sebaya, supaya dapat teman baru untuk menemukan insight baru, ataupun ke profesional gitu kalau emang udah siap dan willing to kesana gitu ya. Terus yang ketiga, sisakan waktu di tengah ketidakadawaktuan itu gitu ya untuk ngobrol sama diri sendiri, habis itu merawat diri sendiri. Ini juga pesan untuk aku dan teman-temanku ya, kita semua yang seringkali ngerasa aduh nggak cukup nih kalau makan dulu gitu ya, aduh nggak cukup nih kalau olahraga gitu. Padahal makan, olahraga, tidur yang cukup itu tuh sangat membantu untuk kita bisa mengatasi masalah-masalah kita. Begitu. Oke, sekali lagi aku mau ucapin terima kasih ya buat kakak udah ngeluangin waktunya kesini, sharing-sharing, berbagi ilmunya sama kita. Makasih banyak F dan Gina sudah sharing sama aku. Semoga ada alternatif yang cocok untuk membantu teman-teman di rumah. Amin. Nah, teman-teman, jadi sekian Parmakes episode pertama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan keseruan kami di episode Parmakes yang kedua dan ketiga. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.